Halo sahabat trader, kembali lagi dengan saya John Leo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pertanyaan apakah masih bisa masuk untuk membeli Bitcoin dengan harga yang sudah sangat tinggi. Apa yang harus kita lakukan? Saya sering sekali mendengar pertanyaan dari teman-teman yang belum membeli Bitcoin karena harga yang sudah sangat tinggi. Ketika teman-teman tidak memegang atau tidak punya exposure kepada Bitcoin sama sekali di saat ini, yang mana kita ketahui bersama sudah naik ratusan persen dari tahun 2023 awal. Jadi ketika teman-teman miss the bottom, apa yang harus kita lakukan? Baik lagi, ini bukan saran atau nasihat keuangan. Ini adalah edukasi publik supaya teman-teman punya pemikiran yang lebih jernih sebelum menginvestasikan real money ke market cryptocurrency. Pertama, jangan FOMO, apalagi FOMO pakai leverage. Jadi teman-teman jangan FOMO atau jangan fear of missing out. Karena kadang-kadang teman-teman harus menganggap tidak apa-apa missing out daripada mengalami kerugian. Karena ketika teman-teman FOMO, apalagi membeli Bitcoin dengan margin leverage, itu akan sangat berbahaya. Karena ada potensi terlikuidasi. Sehingga teman-teman bisa kehilangan seluruh aset yang teman-teman miliki. Misalnya mungkin minggu ini Bitcoin naik 20%. Lalu teman-teman merasa ketinggalan. Untuk mengejar ketinggalan tersebut, langsung menggunakan leverage kali 20. Ya nanti misalkan pemikirannya kalau Bitcoin naik 1% saja, berarti menggantikan seluruh ketinggalan minggu ini. Dengan leverage kali 20, naik 1% saja berarti naik 20%. Jadi, ketertinggalannya dipikir akan terbalaskan. Tapi justru kalau market sedang terkoreksi, teman-teman akan berpotensi kehilangan semua yang teman-teman miliki. Jadi, stay away from leverage. Terutama teman-teman yang masih pemula. Memang leverage ini adalah pedang bermata dua. Karena di komunitas kita juga ada yang ungkapkan investasi di Bitcoin, tapi teman tersebut nggak tahu apa-apa tentang caranya melakukan trading. Dia hanya punya uang 100 juta, lalu dia FOMO untuk beli Bitcoin di 30.000 dengan leverage 100 kali lipat. Ketika Bitcoin sudah 50.000, dia cash out. Dia kaget punya uang sampai 10 miliar rupiah. Akhirnya dia beli mobil mewah. Tapi cerita-cerita seperti ini mungkin gak akan terjadi sama kamu. Karena kisah seperti ini hanya terjadi pada sebagian kecil yang sangat beruntung. Dan mungkin itu bukanlah kamu. Jadi proteksi diri kamu dari potensi kerugian. Dan jangan berfantasi terlalu berlebihan. Kedua, jangan asal membuka posisi dual atau shorting di dalam posisi market yang sedang bull market. Karena ini bukan hal yang bijak. Kenapa? Karena satu, ketika teman-teman shorting, potensi keuntungan ini adalah terbatas dibanding ketika teman-teman buka posisi beli atau long. Apalagi ketika market lagi uptrend. Ingat ya, potensi kenaikan itu tidak terbatas, tapi potensi penurunan ketika shorting itu adalah terbatas. Maksimal berapa sih koreksinya? 5% kah? 50% kah? Hampir tidak mungkin Bitcoin itu terkoreksi 100%. Mencari keuntungan dari harga Bitcoin yang jatuh itu merupakan hal yang sulit, yang mana ini sangat tidak mungkin jika harga Bitcoin terkoreksi 100%. Sehingga kenapa teman-teman ingin membuka posisi shorting untuk membatasi potensi keuntungan kalian yang bisa mencapai ratusan persen ketika membuka posisi long atau buy. Teman-teman hanya mencari cuan 5, 6, atau hingga 15% dari koreksi harga Bitcoin dengan melakukan shorting. Itu resikonya sangat berbanding terbalik dan sangat berbahaya apalagi kalau kita ngomongin di saat kondisi bull market. Yang mana trennya itu sangat strong untuk naik ke atas dengan sangat signifikan. Semua institusi masuk dengan uang triliun, sementara kamu di sini cuma berharap dari cuan koreksi yang hanya 5 hingga 15% dengan strategi cuan dengan shorting. Ini adalah hal yang berbahaya. Ujung-ujungnya kamu akan boncos. Jadi follow the trend, karena smart people always follow smart money. Nasihat yang ketiga adalah melihat peluang di altcoin. Kenapa? Ini maksudnya. Ketika teman-teman ketinggalan, jadi lihat apa yang dilakukan oleh altcoin. Banyak sekali altcoin top 30 atau top 20 memang belum pumping. Atau boleh dikatakan dalam seminggu terakhir ini kenaikannya belum mencapai 20%.
Jadi teman-teman coba deh positioning di berbagai altcoin yang istilahnya masih stagnan. Pantau altcoin yang fundamentalnya sangat bagus tapi belum naik secara signifikan. Jadi teman-teman positioning kapitalnya di sana dan berharap para smart money ini akan merotasikan profit yang mereka peroleh dari Bitcoin ke altcoin yang masih stagnan. Strategi ini jauh lebih bagus daripada maksa long dengan leverage atau shorting untuk mengharapkan cuan dari harga Bitcoin yang terkoreksi. Jadi, lebih baik di sini ketinggalan daripada boncos. Nasihat keempat adalah jangan sampai kamu invest di project-project yang rug pull, terutama untuk kamu yang masih pemula di dunia kripto. Investlah hanya di top 30 altcoin seperti Solana, Ethereum, dan altcoin terkini lainnya. Sekian dulu video untuk hari ini. Saya mau tahu menurut teman-teman dari top 30 cryptocurrency, altcoin apa yang bakal naik signifikan di tahun ini? Tuliskan di kolom komentar. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi untuk bantuan daftar trading dan bimbingan trading. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai habis. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, ayo like dan subscribe. Dan saya akan jumpa teman-teman di video berikutnya.